Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Ketika Abu Nawas Membagi Manusia dalam 3 Tingkatan. Nonton sampai akhir ya ceritanya, karena di akhir cerita kita akan membahas pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini. Ketika Abu Nawas Membagi Manusia dalam 3 Tingkatan. Abu Nawas adalah seorang alim, maknanya ulama. Dia mengajar banyak santri. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, ujar Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Kemudian orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, jelas Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Kemudian, orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Tanya orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian, ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan, kata Abu Nawas. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, lanjutnya. Apakah tingkatan mata itu? Tanya sang murid. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya sang murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah tingkatan hati itu? Tanya sang murid. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini, murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Dan kali ini Abu Nawas sedang serius sehingga tidak tampak kekonyolan dan kelucuannya. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa berbicaralah sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan orangnya. Ada kaidah dalam bahasa Arab yang menyebutkan bahwa setiap perkataan itu ada tempat terbaik dan setiap tempat memiliki perkataan yang terucap yang terbaik pula. Tidak setiap kata sesuai di setiap tempat, pun sebaliknya tidak setiap tempat sesuai dengan perkataan yang diucapkan. Hati-hati sebelum kita bicara, dan ukurlah kemampuan menangkap perkataan dari orang yang kita ajak bicara. Berbicara dengan anak kecil tentu akan jauh beda caranya dibandingkan dengan ketika bicara dengan orang dewasa. Berbicara dengan remaja tentu akan jauh beda dengan ketika berbicara dengan guru kita. Orang yang tidak terampil membaca situasi, walau niatnya benar hasilnya bisa jadi kurang benar. Perhatikan saja, ketika kita berbincang dengan keponakan yang masih kecil, betapa kita akan berusaha menyesuaikan diri dengan dunianya. Gerakan tangan kita, raut muka kita. Mengapa? Hal ini karena dia tidak akan mungkin mengerti kalau kita menggunakan gaya bahasa orang tua. Akan tetapi, tentu tidak mungkin kita mempermalukan guru kita dengan cara yang sama seperti kita berbicara kepada keponakan kita.
Oleh karena itu, niat untuk berdakwah dengan mengetahui dalil-dalil Al-Quran, memahami dan mengetahui banyak hadis belum cukup. Sebab, kalau kita berbicara tanpa cara yang tepat, misalnya hanya dengan mengobrol dalil, atau sekedar menunjukkan banyaknya hafalan, tidaklah cukup. Dalam situasi orang berkumpul, pasti punya kondisi mental yang berbeda. Ada orang yang sedang gembira, yang tentu saja akan berbeda daya tangkapnya dengan orang yang sedang dilanda kesedihan. Ada orang yang sedang menikmati kesuksesannya, dan tentu saja akan berbeda dengan orang yang sedang menghadapi masalah dalam hidupnya. Karena itu, orang yang sehat berbeda kemampuannya dalam menangkap ide, dengan orang yang sedang sakit. Seorang pembicara yang baik tidak cukup hanya terampil berbicara benar, tapi juga harus bisa memilih situasi dan kondisi kapan dia berbicara. Mengapa banyak nasihat orang tua yang tidak didengar oleh anaknya? Saya khawatir orang tua merasa benar dengan apa yang dikatakannya, tapi tidak benar dalam membaca situasi dan kondisi anak yang sedang diajak bicara, yang mungkin sedang labil. Kadang terlihat aneh, ketika anak masih kecil, orang tua akan berusaha beraktivitas, bersikap dan berbicara agar dapat dipahami oleh si kecil. Tetapi, menjelang remaja, pada saat perpindahan usia, perpindahan masa, orang tua tidak berusaha beradaptasi dengan kondisi anaknya. Karena itu, perlunya ilmu dalam mendidik keluarga, sebab dengan ilmu yang memadai setiap orang dapat berwibawa di depan keluarga. Ada banyak cara untuk berkomunikasi, dan berbahagialah jika kita diberi keterampilan oleh Allah untuk berbicara sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Kita berdialog dengan petani tentu saja berbeda dibandingkan saat kita berdiskusi dengan seorang eksekutif. Saat kita berada di lingkungan santri yang fasih berbicara bahasa Arab, tentu saja berbeda ketika kita harus berdialog dengan orang-orang di pasar yang mungkin tidak mengerti bahasa Arab. Seorang dai misalnya, kalau orangnya tidak arif, ia akan sibuk mengumbar dalil, melontarkan kata-kata yang tidak bermakna. Tentu saja tidak semuanya salah, tapi apalah artinya jika kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Suatu ketika, Umar bin Khattab bertemu dengan Abu Hurairah. Lalu Umar bertanya, "Mau pergi kemana engkau, wahai Abu Hurairah?" "Aku mau ke pasar. Akan aku umumkan apa yang kudengar dari Rasulullah SAW." Jawab Abu Hurairah. "Apa kata beliau?" Umar bertanya lagi. "Setiap orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ia pasti masuk surga," tutur Abu Hurairah. "Tunggu dulu wahai sahabat," cegah Umar. Kemudian, Umar bin Khattab pun pergi menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah benar engkau bersabda demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah?" Rasul pun mengiyakan. "Tetapi wahai Rasul, saya keberatan kalau sabdamu itu disebarkan kepada sembarang orang, karena khawatir akan disalahpahami penafsirannya." Mendengar keberatan Umar itu, Rasul pun tercenung. Lalu sesaat kemudian bersabda, "Ya, aku setuju dengan pendapatmu." Abu Hurairah pun lalu dilarang untuk mengumumkannya di pasar. Perkataan Abu Hurairah itu tidak salah, sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi, dikhawatirkan orang yang mendengarnya salah dalam memahami maksudnya, karena tidak pada tempatnya. Demikianlah, semoga menjadi pelajaran. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat ya.